Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, kita tentu sering mendengar orang meninggal lalu jenazahnya tidak bisa dikuburkan. Seperti kabar yang beredar dari negeri jiran tentang jasad wanita cantik yang tak bisa dikuburkan alias ditolak bumi. Masyarakat meyakini fenomena langka ini terjadi akibat perilakunya yang sering menyakiti orang lain dan sedang mengumbar aurat. Cerita-cerita serupa sebenarnya juga tidak terlalu asing di telinga kita. Cerita yang terdengar dramatis dan lebih terkesan fiktif. Apakah memang dimungkinkan dalam agama bahwa jasad seseorang itu tidak diterima bumi? Peristiwa semacam ini memang terdengar ganjil di telinga dan terkesan fiktif, apalagi tak jarang dibumbui dengan hal-hal gaib sehingga cerita terdengar lebih dramatis. Di dalam agama sebenarnya hal semacam ini bisa saja terjadi, bahkan pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Kisah ini tentang seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia telah membaca dan mempelajari kandungan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan di kalangan sahabat sendiri, orang yang sudah seperti ini dianggap sudah punya kedudukan yang tinggi. Orang tersebut akhirnya berhasil menjadi salah satu penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu saat ia tidak mentaati apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memerintahkannya untuk menulis Ghafuran Rahiman, tapi ia malah menulis Aliman Hakiman. Rasulullah kembali memintanya menulis wahyu yang beliau sampaikan, tetapi orang tersebut menulis tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hingga puncaknya ia mengatakan akan menulis apapun yang ia sukai. Ia pun kemudian murtad dan melarikan diri bergabung dengan penganut ahli kitab lainnya. Sampai di tengah-tengah mereka, ia memfitnah dan menjelekkan Nabi SAW. Ia mengatakan bahwa Muhammad tidak tahu apa-apa. Semua yang ia ketahui berasal dari apa yang aku tulis untuknya. Tak lama kemudian ia pun mati. Teman-teman dan para kerabatnya menguburkan jenazahnya. Anehnya keesokan harinya, jenazah yang sebelumnya telah dikuburkan itu sudah berada di luar kuburnya. Bumi tidak mau menerima dan memuntahkan kembali jasadnya. Teman-teman dan kerabatnya yang menyaksikan hal tersebut menuduh bahwa Muhammad dan para sahabatnya lah yang melakukan itu karena tidak terima dengan perlakuannya terhadap mereka. Akhirnya mereka pun menggali lebih dalam lagi. Namun keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Jenazahnya kembali di luar, bumi menolaknya. Mereka kembali menuduh bahwa semua itu gara-gara Muhammad dan para sahabatnya. Mereka pun menggali lebih dalam lagi, lalu menguburnya. Dan hal yang sama terjadi lagi. Akhirnya mereka sadar bahwa tak mungkin hal ini dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya. Ini adalah hukuman dari Allah kepadanya. Akhirnya, jasad tersebut dibiarkan tergeletak begitu saja karena tidak bisa dikuburkan. Dalam surah Nabawi kita mengenal sosok Abu Lahab dan bagaimana Allah menghinakannya di dunia sebelum di akhirat. Meskipun masih terbilang paman Nabi sendiri, Abu Lahab merupakan sosok yang paling gigih menghalangi orang lain mendapatkan hidayah Allah, menyakiti dan menghina Nabi SAW dengan hinaan yang sangat menyakitkan. Sampai-sampai turun ayat tersendiri yang mencela Abu Lahab. Bahkan namanya diabadikan Allah dengan nama surat Al-Lahab. Tahukah kita bagaimana Abu Lahab meninggal dan bagaimana dikuburkan? Abu Lahab benar-benar celaka. Di akhir hayatnya Abu Lahab dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab menderita luka di bagian kepalanya. Luka itu membusuk hingga menembus otak. Akibatnya timbul bau yang menyengat yang menyebabkan orang-orang menjauh termasuk istri dan anak-anaknya. Hingga akhirnya Abu Lahab mati secara mengenaskan.
Tak hanya sampai di situ Allah menghinakan Abu Lahab, orang-orang tak mau menguburkannya karena baunya yang menjijikan. Tak ada yang sudi mendekat apalagi memegang jenazahnya. Maka orang-orang Quraisy pun membuat lubang kubur. Lagi-lagi tak ada yang mau memasukkan jenazahnya ke liang lahat. Maka mereka mengambil kayu panjang. Jenazahnya didorong-dorong dengan kayu hingga masuk ke liang lahat. Ketika menimbun tanahnya pun orang-orang yang menguburnya mendorong tanah dengan kayu dan sebagian lain melemparinya dengan batu agar tertimbun. Sungguh kehinaan yang sangat besar bagi Abu Lahab. Ia mati dalam kehinaan dan di akhirat akan menerima siksa Allah yang sangat pedih di neraka. Wallahu a'lam. Pemirsa, insya Allah pekan depan hari Selasa tanggal 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Hari yang istimewa dan yang agung. Pada hari itu, para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Sementara yang tidak melakukan ibadah haji dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Ibadah puasa Arafah ini sangat istimewa. Sayang kalau tidak dikerjakan dan terlewat begitu saja karena ganjarannya luar biasa. Nabi SAW bersabda, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Janji akan ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun kemudian bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ini menimbulkan tanya, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil saja atau termasuk dosa-dosa besar? Mengenai pengampunan dosa bagi orang yang mengamalkan puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar yang diperingan. Jika tidak, semoga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi menurut Ibnu Taimiyah, bukan hanya dosa kecil saja yang diampuni bagi orang yang mengamalkan ibadah puasa Arafah, tapi dosa besar bisa terampuni karena keutamaan yang disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya itu bersifat umum, termasuk dosa-dosa besar. Lalu apa hukum puasa di hari Arafah ini? Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menjelaskan tentang hukum puasa Arafah ini, bahwa hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i adalah sunnah bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Sebaliknya, bagi orang yang sedang berhaji dan saat itu berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i justru disunnahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena adanya hadis dari Ummul Fadl. Dari Ummul Fadl binti Al-Harith, bahwa orang-orang berbantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi SAW. Sebagian mereka mengatakan beliau berpuasa, sebagian lainnya mengatakan beliau tidak berpuasa. Maka Ummul Fadl mengirimkan semangkok susu kepada beliau. Ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini juga berdasarkan hadis dari Maimunah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi SAW berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah berisi susu dan beliau dalam keadaan berdiri wukuf. Lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sebabnya amat disayangkan jika puasa Arafah yang memiliki keutamaan luar biasa ini terlewat begitu saja. Maka jika kita sudah mengetahui keistimewaan puasa Arafah ini, tinggal yang penting prakteknya. Dan hendaknya hal ini bisa disampaikan pada keluarga dan saudara kita yang lain yang belum mengamalkannya. Karena dengan memberitahu dan menganjurkan pada mereka, lalu mereka mengamalkannya karena informasi atau anjuran kita, maka kita akan mendapatkan pahala karena telah mengajak orang lain berbuat baik. Nabi SAW bersabda, demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah, harta amat berharga di masa silam. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya di tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan hari Arafah, kaum muslim berpuasa.
Tapi kita juga menemukan banyak kaum muslim sudah berpuasa sehari sebelumnya. Artinya, mereka berpuasa 2 hari di tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Apakah memang puasa Arafah itu bisa dilakukan 2 hari? Pertanyaan ini mungkin juga kita rasakan, padahal dari namanya saja sudah bisa ditebak kapan dan berapa lama puasa Arafah itu. Lihatlah penamaan puasa Ramadan, sudah jelas dilaksanakan selama bulan Ramadan, kurang lebih 30 atau 29 hari. Nah, sama saja seperti puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan hanya pada hari Arafah. Dan hari Arafah itu terjadi hanya 1 hari selama 1 tahun, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat itu umat muslim yang melaksanakan haji sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Jadi puasa Arafah itu dilaksanakan 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah dan puasa Arafah 1 hari sebelumnya, yaitu 9 Zulhijjah. Sedangkan pelaksanaannya sendiri harus mengikuti keputusan penguasa atau dalam hal ini Kementerian Agama Negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan orang yang melaksanakan puasa mulai tanggal 8 Zulhijjah? Apakah juga mendapatkan pahala seperti puasa Arafah? Puasa tanggal 8 Zulhijjah bukan merupakan puasa Arafah, sehingga tidak boleh meniatkan puasa pada tanggal 8 sebagai puasa Arafah. Namun begitu bukan berarti puasa sehari sebelum hari Arafah itu tidak boleh. Tetap dianjurkan dan tetap berpahala, tapi pahalanya bukan seperti puasa Arafah. Puasa pada tanggal 8 Zulhijjah bisa meniatkan sebagai puasa sunnah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan seharusnya tidak hanya tanggal 8, tapi mulai tanggal 1 Zulhijjah kita sudah dianjurkan memperbanyak amal soleh termasuk puasa. Sebab pada hari tersebut merupakan hari-hari terbaik siang harinya dibanding hari lain. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, puasa seseorang bisa dikatakan sah jika ia telah berniat sebelumnya atau pada malam harinya sebelum waktu subuh tiba. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar subuh, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Lalu bagaimana jika seseorang lupa tidak sahur dan belum niat puasa Arafah pada malam harinya? Bolehkah tetap berpuasa jika di pagi harinya ia belum makan dan minum? Puasa Arafah yang memiliki keutamaan dan pahala luar biasa hanya terjadi sehari selama setahun. Hal ini terkadang membuat sebagian kaum muslim lupa akan harinya. Maka, jika ada yang berniat puasa setelah masuk waktu sholat subuh, misalnya sudah jam 8 pagi, sementara dia belum makan dan minum sejak malam, dia baru ingat kalau hari itu hari Arafah, maka dia boleh menetapkan niat di jam itu. Maka berlakulah pada puasa sunnah bahwa yang demikian ini boleh dilakukan dan puasanya sah. Hal ini berdasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, Nabi SAW pernah menemuiku pada suatu hari, lantas beliau berkata, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Kami pun menjawab, tidak ada. Beliau pun berkata, kalau begitu saya puasa saja sejak sekarang. Kemudian di hari lain beliau menemui kami, lalu kami katakan pada beliau, kami baru saja dihadiahkan hais, jenis makanan berisi campuran kurma, samin, dan tepung. Lantas beliau bersabda, berikan makanan tersebut padaku. Padahal tadi pagi aku sudah berniat puasa. Lalu beliau menyantapnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini bisa disimpulkan, boleh berniat puasa sunnah di pagi hari. Hal ini menandakan bahwa puasa sunnah tidak disyaratkan tabyitun niat atau berniat di malam hari. Dan hal ini berlaku untuk puasa sunnah mutlak. Sedangkan puasa sunnah tertentu yang dikaitkan dengan waktu tertentu, maka sama dengan puasa wajib, harus ada tabyitun niat, yaitu niat di malam hari sebelum fajar subuh. Misalnya, seseorang yang melaksanakan puasa sunnah Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah, maka ia harus ada niat puasa sunnah sejak malam. Jadi berlaku untuk puasa tertentu, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Harus ada niat puasa sejak malam hari. Oleh karena itu, sah puasa sunnah seseorang jika berniat puasa sunnah mutlak dari pagi hari, misal dari jam 10 pagi, asal sebelumnya tidak melakukan pembatal puasa, di antaranya makan dan minum.
Namun pahala yang dicatat adalah dari niat mulai berpuasa. Karena setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat soal batasan waktu niatnya di pagi itu. Sebagian ulama menjelaskan niat puasa tidak boleh ditetapkan setelah pertengahan siang, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya. Sebagian ulama lain membolehkan menetapkan niat sebelum atau sesudah waktu zawal atau tergelincirnya matahari ke barat di tengah hari, karena tidak disebutkan batasan dalam hal ini. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan jadi pegangan Imam Ahmad. Dari hadis Nabi SAW, para ulama juga menyimpulkan bahwa membatalkan puasa sunnah itu boleh jika ada maslahat atau kebutuhan. Akan tetapi, tidak ada qadha atau mengganti puasa di hari lain dalam puasa sunnah. Berdasarkan hadis Nabi SAW itu pula bisa dipahami bahwa setiap amalan sunnah boleh dibatalkan jika ada maslahat atau dalam keadaan butuh atau ada hajat. Adapun untuk jihad sunnah, maka jika sudah berhadapan dengan musuh, tidak bisa melarikan diri. Begitu pula haji dan umroh yang sunnah tidak boleh diputus kecuali jika dalam keadaan darurat, terhadang atau ada syarat yang dipersyaratkan ketika berniat ihram. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, setelah puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, insya Allah pada hari Rabu, hari raya Idul Adha. Hari raya besar yang tidak ada amal yang lebih baik di hari itu kecuali berkurban, menyembelih hewan kurban. Pertanyaan yang muncul di masyarakat adalah, bagaimana jika seseorang belum akikah? Apakah lebih baik berkurban atau akikah? Akikah dan kurban adalah dua ibadah yang sama-sama menyembelih hewan ternak. Hukum keduanya juga sama-sama sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Waktu pelaksanaan masing-masing pun juga khusus. Kurban pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Sedangkan akikah pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21 dari hari kelahiran. Lalu bolehkah hewan ternak yang akan disembelih untuk akikah sekaligus diniatkan untuk kurban atau sebaliknya? Artinya, ada satu amalan dilakukan dengan dua niat, yaitu niat berkurban dan niat berakikah. Permasalahan juga timbul bagi mereka yang telah dewasa dan belum sempat diakikahkan oleh orang tuanya. Jika ia mempunyai kesanggupan, manakah yang lebih utama baginya? Berkurban atau mengakikahkan dirinya terlebih dahulu? Atau bisakah kedua-duanya digabung terlaksana sekaligus? Tentang permasalahan ini, ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan, jika waktu kurban bertepatan dengan waktu akikah, cukup melakukan satu jenis sembelihan saja, yaitu akikah. Pendapat ini diyakini mazhab Hanbali, Hanafi, dan juga beberapa ulama lainnya. Hal ini didasarkan pada beberapa ibadah bisa mencukupi ibadah lainnya. Seperti seseorang yang masuk masjid di waktu duha, maka ia bisa meniatkan sholat duhanya sekaligus sebagai sholat tahiyatul masjid. Sebagaimana ketika seseorang yang menyembelih dam ketika menunaikan haji tamattu, sembelihan tersebut bisa diniatkan juga untuk kurban, maka ia mendapatkan pahala dam dan pahala kurban. Demikian juga sholat id yang jatuh pada hari Jumat, maka diperbolehkan tidak mengikuti sholat Jumat karena sudah menunaikan sholat id pada paginya. Sedangkan pendapat dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan tidak boleh digabung. Alasannya karena keduanya mempunyai tujuan yang berbeda dan sebab yang berbeda pula. Misalkan dalam kasus pembayaran dam pada haji tamattu dan fidyah, keduanya tidak bisa saling mencukupi dan harus dilaksanakan terpisah. Tidak seluruh jenis ibadah mirip bisa digabung pelaksanaannya dalam dua niat sekaligus. Kurban dan akikah masuk dalam kategori ini. Tujuan kurban adalah tebusan untuk diri sendiri, sedangkan akikah adalah tebusan untuk anak yang lahir. Jika keduanya digabung, tujuannya tentu akan menjadi tidak jelas. Maka sebaiknya ibadah kurban tidak digabung dengan akikah, karena keduanya merupakan ibadah yang berbeda. Terkecuali waktu akikah pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 kelahiran anak
bertepatan jatuh pada hari berkurban. Maka mereka yang tidak punya kemampuan lebih untuk menyembelih hewan bisa meniatkan untuk 2 pelaksanaan sekaligus, yaitu melaksanakan akikah sekaligus bisa pula berkurban. Masalah ini pernah difatwakan dan dijelaskan oleh ulama kontemporer bahwa mereka yang punya kecukupan rezeki dan ada dalam posisi ini maka hendaklah menyembelih 2 ekor kambing jika anaknya laki-laki. Hal itu disebabkan aturan akikah untuk anak laki-laki memang menyembelih 2 ekor kambing. Adapun mereka yang telah mencapai usia dewasa sementara belum diakikahkan orang tuanya, maka pada hakikatnya hukum akikah telah lepas dari dirinya. Artinya, ia diberi kebebasan untuk mengakikahkan diri sendiri atau tidak. Akikah sebenarnya menjadi tanggung jawab orang tuanya atau mereka yang menanggung beban nafkah atasnya. Jika ia belum juga akikah, sementara di saat bersamaan juga bertepatan dengan momen kurban, maka dalam hal ini berkurban haruslah diutamakan. Karena kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, bahkan ada yang berpandangan wajib. Sedangkan akikah bagi orang yang telah dewasa, hukumnya tidak lagi sekuat ketika masih kecil. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.